dengan saya Trio Kurniawan. Saya komunitas asli saya itu Betang Filsafat di Kalimantan Barat. Komunitas asli saya. Tetapi di sini saya berbicara dengan mewakili teman-teman dari Flowfest ID 2021 ini Flowfest kedua ini. Di sini saya dengan Thomas Beckett Pramudita dan saya akan panggil dengan TB. TB apa kabar TB? Oke, baik, syukur. Sehat-sehat. Kamu posisi di mana sekarang? Sekarang saya posisi ada di Jakarta, tinggal di salah satu komunitas asrama begitu ya. Lalu masih kuliah S1 di Sekolah Tinggi Filsafat di Ankara. Pak, saya tebak ya. Kamu Jesuit, bukan? Iya. Jesuit. Betul. saya sama mantan seminaris juga. Oke, mantan seminaris. Oke. Dari Malang dulu, dari Malang. Oke, semester berapa kamu? Malang ya. Di Malang. Sekarang semester 7 sedang masuk tahun skripsi ya. Jadi kemarin syukur sudah menemukan tema skripsi dan sudah menemukan pembimbing, sudah membuat proposal dan sekarang sedang proses membaca pelan-pelan untuk menulis skripsi. Ngambil apa nih untuk skripsinya, TB? Kalau bidangnya sih temanya seputar filsafat manusia. Saya masih merumuskan judul. Jadi saya akan membaca buku Heidegger ya, Being and Time. Being and Times itu saya pas di S2 itu baca buku itu tuh. Ini kan tema yang sangat luas ya. Saya tidak akan punya waktu yang cukup untuk membaca semua, maka saya harus merumuskan judul yang spesifik apa. Tapi arah-arahnya saya akan menulis tentang Dasein. Jadi permenungan Heidegger tentang manusia, soal Dasein. Tapi Dasein yang seperti apa kan banyak. Tentang kematiannya, atau tentang eksistensinya, atau tentang apa. Jadi masih harus lebih spesifik. Keren. Oke, TB, saya tertarik mau nanya tentang skripsi tapi nanti aja lah. Pertama-tama, selamat kamu juara 3 untuk sayembara esai. Saya termasuk tim awal yang screening artikelmu dan saya bilang, wah ini artikel keren ini. Oke, terima kasih. Pertanyaan simple. Kamu nyangka nggak sih bakal juga besar? Tentu nggak ada bayangan akan bisa dianggap baik begitu ya, karena itu kan pertama membuatnya cukup padat dalam waktu yang padat di sela-sela jadwal komunitas yang sangat padat, lalu keterbatasan referensi juga karena ini kan naskah itu sendiri yang saya analisis itu kan tidak ada di Indonesia. Betul, saya baca latar belakang naskah itu. Ya, ada di Belanda dan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh bangsawan itu ya, saya lupa namanya, itu hanya beberapa jilid begitu. Padahal itu ada puluhan jilid yang mencangkup ratusan ribu baris. Jadi ya soal itu, lalu ini kan sebetulnya pengembangan dari analisis yang sudah saya lakukan tahun lalu. Lalu ini saya kembangkan dan saya kirim, coba-coba aja kira-kira panitia bagaimana. Karena kan sebelumnya saya di kampus juga mengadakan hal yang sama. Sama dengan skema screening juga, apakah ini layak atau enggak, dia pakai sumber-sumbernya terpercaya atau enggak, memenuhi syarat atau enggak itu. Oke. Terus pas diumumkan lewat WhatsApp itu habis makan siang loh, sempat speechless. Dan fun fact-nya juara 2 Dodo Hingga Nadai itu temen satu meja makan saya. tapi saya jujur ya, yang dia kan nulis tentang ini kan Betang kalau nggak keliru ya. Iya. Rumah Betang. Dari mana sih? Rumah Betang, dia asli kalau nggak salah sih dari Pontianak ya. Oke, berarti satu daerah saya. Cuman dia besar di Bogor. Saya tuh waktu baca artikel itu tentang Betang tuh saya tahu, wah ini pasti anak filsafat nih dari sejarah tulis ini. Ya. Senior saya. Kakak kelas ya. Ya, kakak kelas jauh, dia sudah levelnya sudah berbeda lah. Oke. TB. Ya. Gini nih, diskusi kita hari ini sebenarnya nggak berat-berat amat sebenarnya. Saya justru tidak ingin membahas artikelmu karena nanti kan kamu kan ada sesi presentasi sendiri tuh nanti pada saat Flowfest, rencananya nanti itu kamu akan presentasikan
papermu nih pada Oke, saat siap. pilpresnya nih. Saya nggak akan banyak bicara tentang itu, hanya Siap, sedikit siap. aja. Saya lebih pengen tahu sebenarnya, kamu belajar filsafat karena masuk seminari atau karena pengen? Oke, ini pertanyaan yang simpel tapi jawabannya sulit ya. Gimana? Karena masuk seminari atau karena wah memang dari dulu kayaknya saya tertarik belajar ini deh. Oke, thank you. Ini sebetulnya sudah pernah ditanyakan oleh salah satu dosen ya. Di awal kelas kan ada metode belajar. Ditanya tuh satu-satu semua mahasiswa, kamu kenapa mau masuk STF? 70% menjawab karena ini tuntutan oleh komunitas. Saya harus masuk Tuntutan STF. komunitas. Lalu hanya 30% yang menjawab, ya karena saya cinta dengan filsafat dan saya termasuk orang yang 70% itu. lalu 70% itu mendapatkan bukan hukuman ya. Lalu kami diberikan konsep itu, oke, kamu memang diwajibkan sekolah di filsafat, tetapi tumbuhkanlah minat untuk belajar. Memang semester pertama itu tidak mudah, semester yang katakanlah adaptasi ya dari dunia SMA lalu masuk ke dunia kuliah yang sebetulnya memang awalnya bukan pilihan saya, tapi kan soal memilih itu kan tidak hanya di awal ya, itu pilihan setiap hari. Apakah saya mau menghidupi pilihan ini atau tidak? Maka dalam satu momen setelah satu semester saya berani mengatakan, oke, filsafat memang pilihan saya. Ditandai dengan saya menekuni proses membaca, membuat paper. Kan banyak tuh paper teman-teman yang teman-teman saya yang buat, yang lain mereka membuat dengan cara yang seadanya. Nah, misalkan hal lain yang saya buat, pokoknya sebagai bagaimanapun caranya, saya harus memperjuangkan yang terbaik. Walaupun memang hasilnya awal-awal tentu kacau ya. Ini tesisnya apa? Ini tokoh yang mau saya bawa siapa? Mau seolah-olah menjadi pahlawan, memasukkan semua pemikiran itu. Lalu pelan-pelan saya belajar, oh ternyata hal seperti ini harus spesifik, harus fokus. Justru di situ kekuatan untuk menulis, mengungkapkan gagasan gitu. Saya tuh baca artikel-artikel yang saya tulis di semester 1 waktu S1 dulu tuh, ini tulisan apa coba tuh. Jadi kalau kayak baca flashback gitu, saya S1 filsafat semester 1 tuh tahun 2012 tuh semester satunya. Okay. Tahun 2012 semester 1 berarti 2013 semester 2-nya. Saya baca-baca artikel pada situ, saya nulis apa, enggak jelas. Betul kata kamu, semua ide pengen dimasukkan. Walaupun komunitas membuat kita memilih filsafat pada saat itu, tapi waktu kamu kecil, kamu asli dari Jakarta? Saya dari Surakarta. Dari Surakarta. Nah, anggaplah waktu kamu di Surakarta, SD, SMP, SMA, kalau sempat, kalau nggak selesai, justru itu ada masa kosong untuk kerja atau apa dulu, kalau nggak selesai formasionya. Nah, pada momen-momen itu, apakah kamu sudah membaca buku-buku tipikal, buku-buku sastra atau buku-buku filsafat untuk sebenarnya kayak background, oh ketika kamu kuliah, kamu bisa paham, oh ternyata dulu buku-buku yang saya baca itu buku-buku filosofis itu sebenarnya. Apakah kamu ngalami juga momen-momen kayak gitu? Saya pertama kali membaca buku itu saat di SMA ya, saat di seminari. Pertama sih karena waktu kecil saya tidak punya akses yang cukup baik ke perpustakaan. Selain karena minat baca saya tidak terlalu tinggi, juga perpustakaan ya SD SMP kan kebanyakan perpustakaan informatif ya, yang banyak gambarnya. Nah baru di SMA di seminari Mertoyudan yang Mertoyudan ya? Iya, Mertoyudan. Yang katakanlah punya perpustakaan yang sangat lengkap bahkan. Lalu minat membaca saya muncul di sana, dan kalau saya tarik berkaitan dengan artikel saya, ternyata memang buku-buku yang saya baca terkait dengan pemikiran-pemikiran kearifan lokal atau tentang narasi-narasi kosmogonis tentang penciptaan dunia itu memang muncul di seminari. Misalkan ini, buku yang pertama kali saya baca itu Naga Bumi. Buku siapa itu? Saya baru dengar tuh. Naga Bumi itu bukunya ini Pak Seno Gumiro Ajidarmo, dosen IKJ ya. Oke, tahu. Itu dua jilid saya baca di tahun pertama. Lalu ya sudah, di sana saya mulai melihat, lalu perlahan mulai membaca beberapa buku, misalkan buku-buku seperti Dan Brown. Oh, oke. Buku Da Vinci Code saya baca, lalu Inferno saya baca. Jadi novel-novel sastra yang
yang dramatis, yang hidup gitu loh. Lalu di tahun keempat, tahun terakhir, perlahan tuh saya mulai membaca Dunia Sophie. Pelan-pelan. Kan sangat menarik tuh ya. Dari awal pemikiran, dari Thales, lalu sampai akhir gitu. Jadi ke sana. Lalu apakah tentang filsafat tidak secara spesifik ke sana? Tetapi barangkali karena saya tahu bahwa nanti saya akan belajar filsafat, mungkin lalu saya membaca buku itu. Kayak mempersiapkan mental lebih dulu ya. Iya, mempersiapkan mental. Oh, ternyata gini ya. Wah, nggak tahu nih, nggak paham. Itu menarik. Oke. Iya, menarik sih. Rata-rata memang kebanyakan kita, kalau memang dulu waktu SMA itu senang dengan perpustakaan atau dengan diskusi, biasanya ketika masuk kuliah filsafat itu memang ilmu baru tapi nggak kaget-kaget amat, biasanya kayak gitu. Nah, kalau kamu ingat ya, ingat kamu nih ketika kamu pertama kali masuk filsafat di S1, buku apa yang kamu rasa favorit banget kamu baca? Buku filsafat apa yang waktu itu pertama kali kamu waktu di S1? Favoritmu lah yang kamu katam deh isinya gitu. Buku apa itu? Kalau katam isinya saya nggak yakin ya. Karena kalau katam kan di pengertian saya itu katam membaca semua dan paham gitu. Tapi barangkali buku yang saya minati awal-awal yang membuat saya berapi-api begitulah ya. Itu buku-buku seputar Stoik. Stoik. Stoik ya. Jadi buku Romo Setyo Wibowo tentang ataraksia, lalu bukunya Mas Henry Manampiring Filosofi Teras. Itu juga saya baca, dan kebetulan waktu itu mereka berdua sempat datang ke STF. Ya, Romo Setyo memang di STF, lalu Mas Henry ke STF dan mengadakan semacam seminar bersama tentang Stoik gitu. Lalu diskusi di sana, dan ya memang pemikiran Stoik kan menarik ya. Dan tidak heran kalau banyak orang yang menulis tentang Stoik juga, termasuk yang juara 1 Filosofes kan menulis tentang Stoik ya. Jadi buku-buku seputar Stoik. Oke. Gitu. Iya. Menarik. Aku ingat dulu ketika aku pertama kali semester 1, buku favorit pada saat itu buku yang diterjemahkan oleh Mikhail Dua, judulnya Personal Knowledge, Pengetahuan Tersembunyi, karya Michael Polanyi. Itu buku favoritku pada saat itu, yang kemudian pada saat aku baca itu di semester 1 aku baca, lalu kemudian aku bilang, ini skripsiku pasti tentang ini nanti ini. Dan benar pada saat itu kemudian lupa, tapi kemudian pada saat di semester 7, semester 8 kemudian aku nulis tentang skripsi tentang Michael Polanyi. Itu buku keren menurutku. Michael Polanyi. Nah, gini. Tapi Mas Trio memang S1 di mana? Saya di Malang. S1 filsafat di Malang. S2-nya juga di Malang, filsafat juga. Ambil di sana sekaligus. TB. Ya. Kamu kalau disuruh milih untuk fokus kajianmu ke depan, pilih filsafat apa teologi? Sorry? Kamu kalau disuruh milih untuk fokus kajian studimu ke depan, milih fokus di filsafat atau pilih di teologi? Waduh. Ini kalau Romo Provinsial nonton. Itu Romo Provinsi bukan Romo Provinsialmu yang sekarang, yang dulu. Itu temannya Romo jadi ketua yayasan tempat aku kerja sekarang. Romo Sunu ya? Yang sebelumnya, bukan Romo yang sekarang. Ya. Mau pilih mana nih, filsafat apa teologi nih? Realistis saja ya. Realistis saja ya. Barangkali karena saya sekarang sedang menghidupi situasi saat ini, ya tentu saya memilih filsafat. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi di depan dengan teologi. Masalah penugasan kan beda ya. Mungkin kalau Mas Teo nanti nanya setelah saya belajar teologi selesai, ketika ditanya, ayo sekarang pilih mana nih? Nah, mungkin saya bisa lebih objektif gitu. Oh, saya milih filsafat karena ternyata lebih ini. Oh, saya ternyata milih teologi karena ini. Jadi sekarang saya menjawab lebih filsafat karena yaitu yang sedang saya dalami sekarang. Dan yang diharapkan sedang didalami supaya fokus dan bisa selesai tepat waktu gitu. Itu aja. Random question. 3 filsuf favoritmu siapa? Random question. Oke. Kalau ditanya pertama tentu Heidegger. Heidegger ya. Itu Heidegger. Aduh, saya baca bukunya Begin Times itu
Lumayan membuat sakit kepala. Ini fun fact. Kenapa? Karena Heidegger, saya bukan jatuh cinta atau apa ya. Saya pertama dimulai dari luka batin. Di tahun kedua, saya dengan beberapa teman ikut salah satu seminar pilihan pemikiran Triarkara. Nah, pemikiran filosofis Romo Triarkara tentang pendidikan, tentang manusia, eksistensi manusia itu banyak mengambil tentang Heidegger. Katakanlah saya mengambil tema itu dan saya gagal mempresentasikannya. Saya tidak berhasil mempresentasikan apa itu Dasein, Dasman, Heidegger. Saya langsung dibilang, "TP kamu tidak berhasil mempresentasikan hal ini." Wah, saya waktu itu sangat down dan lalu kan kepikiran lalu dalam pelajaran metafisika bersama Romo Setyo Wibowo yang kebetulan mengambil pemikiran Heidegger juga, saya langsung nyantel ini. Wah, ini dulu yang membuat aku luka batin. Lalu malah jadi fokus di pelajaran itu. Lalu sampai akhir malah saya, wah ini kok malah saya yang tertarik untuk menulis tentang Heidegger. Itu satu, Heidegger. Lalu yang kedua tentu pemikiran-pemikiran para filosof yang merenungkan tentang eksistensi manusia secara positif. Kita tahu seperti misalnya Sartre kan sangat misantropis ya. Iya. Yang sempat saya dalami misalkan Martin Buber tentang relasi antar manusia. Ya. Lalu Gabriel Marcel. Gabriel Marcel itu keren juga tuh. Sebetulnya banyak, tapi mungkin kalau ditanya ketiga itu ya. Satu Heidegger, dua siapa tadi? Martin Buber, dan yang terakhir Gabriel Marcel. Oke. Gitu. Mas Rio siapa? Kalau aku, satu jelas ya, Polanyi. Karena itu filsuf favorit pertama Michael Polanyi, dia epistepolog. Yang kedua itu yang menjadi bahan tesisku, Jürgen Habermas. Habermas ya. Waktu itu aku cukup banyak berdiskusi dengan Pak Franky Budi Hardiman pada saat itu. Menyelesaikan tesis. Yang ketiga, filsuf favoritku yang orang-orang nggak pernah nyangka dari dulu sampai sekarang, sebenarnya aku tuh penekun Plato sebenarnya. Jadi dulu waktu S1 aku fokus di kajian tentang Plato selama 8 semester, sangat senang belajar Plato. Tapi di S2 itu kemudian aku lebih banyak belajar tentang Aristoteles walaupun nggak mendalam. Tapi tetap kayaknya kalau disuruh milih ya, aku lebih senang belajar Plato sih. Kalau dibandingkan dengan Aristoteles atau Socrates. Aku ingat ini aku balik ke tentang skripsimu tadi ya. Tentang Heidegger itu. Ini cerita juga di kampusku. Aku nggak tahu apakah dimaknai yang sama juga waktu kamu studi juga tentang Heidegger. Mata kuliah aku lupa mata kuliah apa itu di S2 itu. Tapi kami membahas tentang memang membedah khusus buku Being and Times ini. Martin Heidegger. Itu kata profesorku, Profesor Armada Rianto. Dia bilang bahwa jangan pernah berharap bahwa kita mampu membaca Being and Times, dia bilang kayak gitu. Karena ini buku yang dalam tanda kutip kata Profesor Armada, ini buku yang nggak jelas dalam tanda kutip. Bahkan katanya, kalau kamu mau nulis skripsi, nggak usah memikirkan tentang menulis seluruh bukunya. Salah satu bagian dari bukunya. Satu kalimat di Being and Times pun bisa jadi skripsimu, kata dia bilang gitu. Itu profesor kayak gitu. Makanya kalau pas ada satu adik kelasku nulis namanya Dika ini, aku lupa namanya. Dia nulis skripsi tentang Martin Heidegger dan Being and Times, lalu kemudian dipublikasi di buku. Saya bilang gila orang itu bisa nulis tentang itu. Karena itu bisa. Aku bener itu pertanyaan kedua aku sebenarnya gini tadi. Pertanyaan kedua aku tadi adalah filsuf mana yang paling sulit? Kalau sebelum kamu jawab, kalau ke aku yang paling sulit pertama itu Martin Heidegger. Sebelum kamu nanya aku yang paling sulit, kalau kamu filsuf tersulit yang kamu pernah pahami, coba pelajari gagasannya, siapa saja? Tiga tersulit. Yang pertama jelas tidak ada yang bisa menggantikan Martin Heidegger. Sama. Tentu dari sana ya, karena berawal dari ketidakpahaman memahami pemikiran dia, tapi lalu jadi sesuatu yang sangat paradoksal gitu. Tapi saya malah tertarik untuk mendalami pemikirannya. Dan
Dan itu yang lalu saya niatkan untuk menulis skripsi. Jadi waktu itu saya bingung dalam dua pilihan. Saya mau menulis tentang Heidegger atau tentang misalkan pemikiran-pemikiran politik seperti pemikiran Rousseau atau pemikiran Stoik. Lalu saya membedakan membedakan topik-topik yang bisa saya dalami sebagai hobi, artinya belajar sambil jalan, dan topik-topik yang dimana saya butuh nih waktu khusus untuk belajar, waktu khusus untuk intens gitu. Maka saya memilih Heidegger karena Stoik saya paham ini bisa dipelajari sambil jalan. Dan pembimbing saya kan sebetulnya Romo Setio Wibowo. Dan ini satu rumah dengan saya, dan tentu aksesnya lebih mudah, dan semoga bisa sedikit membedah ketidakjelasan being and time. Itu satu Martin Heidegger, dan juga menumbuhkan kekhawatiran. Apakah bisa ya? Semoga bisa. Kita lihat nanti. Bisa. Kita lihat nanti. Yang kedua apa? Yang kedua Hegel, pemikiran Hegel. Oh, oke. Itu juga sulit itu. Ini di pelajaran sejarah pemikiran, namanya apa ya? Sejarah filsafat Barat modern. Jadi ini kan waktu pembahasan dari awal gitu, masuk ke idealisme Jerman, lalu masuk ke Hegel, dan kebetulan saya presentasi tentang Hegel. Jadi polanya mungkin sama ya, karena saya presentasi, jadi saya nggak mudeng gitu. Presentasi gagal gitu. Nah, Hegel, lalu saya pilih Hegel untuk dijadikan ujian akhir. Jadi saya presentasi standar pemikirannya bisa saya sampaikan. Tapi ketika saya ditanya feedback oleh dosennya, kamu mudeng nggak? Nggak mudeng, Romo. Saya hanya menyampaikan apa yang ditulis di buku. Saya nggak mudeng, Romo. Tentang roh absolut, tentang logika ini segala macam. Ya waktu itu saya bisa mempresentasikan sok tahu gitu ya. Tapi kan hanya mengcopy paste dari buku. Dari buku pun buku bahasa Indonesia, dan bukunya Pak Franky Budiardiman juga. Jadi dua Hegel. Ketiga? Lalu yang ketiga apa ya? Yang cukup sulit untuk dipahami. Yang ketiga yang cukup sulit dipahami tetapi menarik, ini di dunia epistemologi, itu Karl Popper. Karl Popper, falsifikasi itu ya? Falsifikasi. Jadi sama karena adik kelas saya yang dia dari promosi panggilan, jadi sudah pernah belajar filsafat sebelumnya, sehingga ke STF dia langsung S2. Langsung S2, dan dia pernah menulis paper tentang Popper, tentang falsifikasi Popper, dan sebetulnya dia mempresentasikan dengan sangat menarik gitu ya. Tetapi ketika saya mendapatkan subjek epistemologi, lalu saya mikir, wah untuk presentasi kelompok, ini kelompok ya, presentasi kelompok dan paper akhir, apa Popper kali ya? Nah, saya masuk Popper, wah ternyata itu, kan saya memang selama ini membaca buku-buku filsafat manusia, filsafat politik. Saya tidak banyak menyentuh tentang epistemologi, tentang misalkan Paul Ricoeur atau siapa itu? Ya itulah, tentang hermeneutika. Dan masuk Popper kan lalu harus mengandaikan membaca tentang ini, membaca tentang lingkaran bina, tentang ini. Iya. Tapi sebetulnya sangat menarik pemikiran Popper ini, yang sangat cukup spiritual lah membaca pemikiran Popper. Jadi tiga itu. Satu Heidegger, dua siapa tadi? Hegel, lalu yang terakhir Karl Popper. Yang pertama aku Martin Heidegger. Yang kedua sangat sulit menurut aku, tetapi aku beruntung sekarang karena kerja bareng dengan orang-orang yang selama kuliah di Universitas Santo Thomas di Manila itu diwajibkan untuk mempelajari filsuf ini, yaitu Thomas Aquinas. Oke. Itu sulit bagi aku, Thomas Aquinas, tetapi selama S1 S2 aku tertarik untuk belajar karena ada dulu pernah ada mata kuliah khusus kami belajar sedikit nih tentang Thomas Aquinas, tapi tetap nggak paham pada saat itu. Sekarang aku satu komunitas dengan teman-teman dari Ordo Dominikan, di mana mereka itu bidangnya mereka tuh, dan aku setiap hari diskusi sama mereka, belajar, walaupun mereka biarawan dan aku awam, ya tetap
Oke, mereka sangat senang berdiskusi tentang itu. 2 Thomas Aquinas. Dan yang ketiga ini adalah semua filsuf Timur aku tidak pernah paham. Filsuf Timur ya. Semua filsuf Timur bagi aku sulit gak karuan. Makanya filsafat Timur itu adalah filsafat yang aku pelajari tapi kayaknya kalau ujian lagi nggak akan lolos itu. Filsafat ya, Timur. si Kongce Mengce itu ya. Aku nggak paham belas. Kalian ada mata kuliah filsafat Timur di STF? Dapat. Kami dapat 2. Filsafat Timur 1 itu filsafat Timur India tentang Hinduisme, Budaisme secara umum. Lalu yang filsafat Timur kedua tentang Mengce, Kongce, Konfusian ya. Filsafat Nusantara kalian pelajari nggak? Filsafat Nusantara ada, tetapi dalam judul subjeknya adalah alam pikiran Indonesia. Oh, oke. Next, berikutnya kita masuk ke bagian artikelmu. Oke. Bagian artikelmu ini tadi kita udah ngomong yang tentang yang umum-umumnya nih, tentang artikelmu. Kenapa milih nulis tentang itu dulu? Kenapa bukan tema lain? Ya, pertanyaan sangat menarik. Jadi sebetulnya tesis utama paper ini kan ya bisa muncul di abstrak ya. Tesis yang saya dasarnya adalah sebetulnya ingin menyelamatkan naskah-naskah lokal, kearifan lokal, yang selama ini anak muda itu merasa ini nggak jelas, sekarang udah nggak zaman, udah kalah sama narasi-narasi dunia yang lebih hebat gitu. Udah kalah, udah nggak ada zamannya Mahabharata, sekarang zamannya Avengers yang lebih ini. Nah, jadi dalam kesempatan ini kan waktu analisisnya saya lakukan ketika kuliah kosmologi bersama Bu Karlina. Karlina Sepeli. Bu Karlina memunculkan satu tesis yang sangat menarik. Selama ini narasi-narasi kosmogonis itu dituduh irasional. Padahal tidak. Narasi-narasi kosmogonis punya logika naratifnya sendiri. Nah, di paper saya jelaskan dengan waktu itu kan ada 4 buku Simposium Internasional Filsafat Indonesia ya. Yang syukur di sana sangat lengkap mengupas semua tentang filsafat Indonesia, filsafat Nusantara, dan dengan contoh-contoh yang sangat konkret. Kenapa Surek Lagaligo? Pertama ini bagi saya sangat fenomenal. 300.000 baris mengalahkan epos Mahabharata yang 160.000 sampai 200.000 baris. Nah, lalu saya menguatkan mendalami ini karena pertama belum banyak yang tahu tentang Lagaligo, lalu belum banyak terjemahan dalam bahasa Indonesia, juga karena naskahnya tidak ada di Indonesia, tapi di Museum Belanda. Mungkin sekarang sudah ada ya, tapi saya belum tahu. Bu Karlina terakhir menceritakan ada di Museum Belanda dan lalu ditunjukkan di sinilah naskah Surek Lagaligo berada. Dan di akhir baris, di akhir paper sebetulnya saya kan menulis sebetulnya ini tidak hanya soal Surek Lagaligo tetapi bisa diterapkan di banyak narasi. Misalkan narasi tentang penciptaan kisah padi di Nyipo Aci di Jawa Barat ya, tentang padi, atau Dewi Sri atau Sri Asih siapa itu tentang padi di Jawa. Nah, Dewi Sri lagi Dewi Sri. Dewi Sri. Jadi bisa sangat nama film makanya mikir apa ya Sri gitu. Itu dan saya merasa narasi ini tesisnya Harari ya. Narasi dalam semua kebudayaan, dalam agama itu punya kekuatan untuk mengikat komunitas. Narasi itu mengikat komunitas. Misalnya kita tidak akan bisa kuat kalau dalam agama Katolik kita tidak akan bisa kuat kalau hanya ada yang namanya Kompendium Katekismus, kitab hukum kanonik. Kita nggak akan kuat. Kita bisa kuat selain karena ada itu, juga karena ada kitab suci. Kitab suci kan narasi-narasi. Kita bisa cerita tentang Yesus. Di Islam ada narasi Nabi Muhammad. Jadi soal narasi, komunitas-komunitas itu dikuatkan oleh narasi dan itu yang lalu didukung oleh Harari tentang kekuatan narasi yang bisa menginfluence orang. Dan saya pernah ketemu dengan salah seorang mahasiswa SMA, dia ingin menjadi game developer.
Oke. Game developer kan tentang storytelling. Betul. Dan sangat menarik, dia menceritakan bagaimana storytelling itu bisa mempengaruhi orang, dan saya mengafirmasi betul. Itu soal narasi. Narasi memberikan influence, dan maka saya melihat struktur Laga Lego, bagaimana kisah Laga Lego itu mempengaruhi masyarakat Bugis, bagaimana cerita-cerita tentang pengaturan, misalkan peraturan incest, perkawinan supaya tidak sedarah, itu mengatur kehidupan di sana. Dan itu yang saya temukan dengan sangat indah, bagaimana narasi kosmogonis itu tidak hanya bercerita soal penciptaan, tetapi bercerita juga soal kehidupan manusia, bagaimana manusia mengatur hidupnya supaya teratur. Maka ini kan soal kosmos ya. Penciptaan yang lalu menimbulkan keteraturan. Itu saja sih sebetulnya. Menarik sekali. Keren. Ini aku nggak boleh tanya banyak-banyak nih, karena nanti bocor terlalu banyak, nanti pas seminar kamu nanti malah nggak ada yang disampaikan nanti. Oke. Nggak boleh bocor terlalu banyak nih. Oke. Ya, oke. Memang aku apresiasi penulisanmu, karena itu aku beruntung punya akses juga terhadap artikelmu waktu seleksi pertama, dan menurutku itu sangat menarik dan sangat baik untuk di-sharekan nanti ke depannya. Aku putuskan untuk tidak tanya lebih lanjut tentang artikelmu karena nanti saja pas seminar. Oke, siap. Karena ini kan nanti akan diupload nih, jadi nanti orang-orang akan nonton, nanti pas seminar juga orang akan dengarkan sendiri. Hanya tentang penulisan itu. Ini untuk pembelajaran teman-teman juga yang untuk menulis tentang artikel-artikel filosofis sih. Ketika kamu menulis artikel itu, kamu pakai metodologi gimana untuk pengumpulan datanya? Sulit nggak sih? Ini kan artikel yang kamu tuliskan tentang syarat tulisan-tulisan lawasnya, tulisan-tulisan klasik. Yeah. Untuk tipikal tulisan kayak gitu, itu sulit nggak sih metodologinya? Apa yang kamu lakukan? Ini mungkin bisa jadi informasi untuk teman-teman yang juga pengen menulis dengan cara yang sama seperti kamu. Gimana caranya kamu, David? Oke, sulit atau tidak? Sulit ketika saya tidak punya akses referensi yang cukup. Jadi di awal ketika saya ingin menulis hal ini, itu saya kan butuh referensi ya. Jadi analisis strukturnya, lalu proses membacanya, saya langsung menghubungi ke Bukarlina. Bukarlina saya tidak punya referensi untuk menulis ini. Lalu Bukarlina dengan sangat murah hati memberikan buku-buku yang dia punya. Buku-buku sangat banyak. Saya diberi 5 buku, buku yang sangat tebal-tebal. Ada 2 buku, jilid 1 dan jilid 2 tentang terjemahan asli, lalu beberapa buku yang lainnya buku interpretasi. Sehingga sangat sulit ketika referensi tidak jelas. Maka untuk teman-teman kalau ingin menulis naskah-naskah kuno seperti ini, maka jangan ragu untuk mencari tentang referensi. Sumber-sumber referensi, entah itu ke dosen atau ke orang-orang terdekat atau orang-orang yang kiranya punya akses ke naskah-naskah semacam ini. Itu. Lalu tentu ini ya, objektivasi kan dengan bertanya ke orang lain. Ini menurut kalian struktur paper seperti ini bagaimana? Dan yang paling sulit sebetulnya menentukan yang spesifik mau seperti apa. Karena kan tadi yang seperti saya katakan tadi ya, di awal itu saya bisa terjebak untuk menuliskan semua hal tentang Laga Lego. Oh, ini nggak mungkin. Saya harus fokus. Naskah 14-15 halaman harus fokus. Kalau saya ingin menulis lebih banyak, nanti jadinya skripsi dong. Maka itu yang betul-betul saya pikirkan. Apa yang kiranya penting untuk saya masukkan, maka itu saya lalu buat bagan. Oke, ini yang penting, ini yang tidak penting. Lalu kira-kira yang penting ini menyampaikan tesis apa. Jadi saya pakai pendekatan dari data dulu, datanya yang saya dapatkan apa, lalu tesis utamanya apa. Kan ada yang berangkat dari tesis utama dulu ya, lalu baru mencari sumbernya. Tapi saya sadar karena referensi terbatas, hanya 5 buku utama dari Bukarlina, lalu beberapa referensi tentang filsafat Indonesia yang saya dapatkan di komunitas. Jadi saya punya A, B, C, D, E, data ini. Lalu dari data yang cukup ini, lalu tesisnya apa? Ini berbicara tentang apa? Maknanya yang ingin saya sampaikan dalam paper ini apa? Itu sih.
Oke. TB, kamu ada orang kalau nulis tentang biasanya budaya atau sastra itu, ketika nulis tentang itu, paling tidak yang aku tahu, mungkin bisa lebih ya. Yang aku tahu tuh ada dua cara yang bisa digunakan. Cara pertama adalah membaca teks atau kebudayaan itu, lalu kemudian menuliskan atau pemaknaan tentang kebudayaan itu dari sisi kebudayaan itu sendiri. Atau cara kedua adalah ada kebudayaan, kemudian dibedah dengan teori atau gagasan luar, pihak luar. Yeah. Dan ini seringkali kontradiktif, karena ada orang ngerasa kenapa harus membedah dengan orang lain, kenapa nggak kebudayaan itu yang nulis dimaknai dengan kebudayaan itu sendiri tanpa harus pakai pisau bedah lain. Kamu tipikal orang yang nulis dengan perspektif mana kebanyakan kalau ngomong ketika kamu nulis tentang budaya atau kultur biasanya? Kalau untuk naskah ini, saya lebih ke yang kedua ya. Jadi satu kebudayaan yang dibaca oleh orang lain, lalu itu saya gunakan. Pertama karena tentu lagi-lagi soal keterbatasan akses. Lalu yang kedua barangkali soal ini ya, lagi-lagi soal objektivasi. Rasanya kalau orang dari dalam membedah yang dalam kan lalu sangat subjektif. Dan biasanya saya nggak tahu, saya belum pernah coba itu, tapi mungkin barangkali itu kurang kaya. Tetapi kalau dibaca oleh orang lain yang punya latar belakang yang lain, lalu membaca kebudayaan itu, lalu itu bisa lebih berwarna itu. Tapi saya tidak menyampingkan orang dalam, maka saya juga menggunakan dua sumber yang diberikan Bu Karlina. Jadi terjemahan dari bahasa asli ke bahasa Indonesia oleh salah seorang bangsawan Bugis itu kan orang Bugis sendiri. Jadi mungkin combine ya, tapi saya lebih prefer yang kedua, menggunakan yang orang luar. Ya, ini tulisan ini kamu kumpulkan di Sayembara Filofest ID, lalu kemudian dapat juara 3. Lalu kemudian tadi kamu cerita kamu skripsi akan nulis tentang Martin Heidegger. Pertanyaan saya sebut nomor 2 terakhir lah ini, nomor 2 terakhir. Oke. Minat risetmu ke depan, penulisan artikel filsafatmu ke depan, itu ke arah mana kira-kira TB? Kalau saya kira 2. Epistemologi udah pasti, tapi sekarang saya sedang gemar-gemarnya nulis tentang filsafat pendidikan. Kalau saya. Oke, pendidikan ya. Kalau kamu gimana untuk riset atau penulisanmu ke depannya? Oke, kalau ke depan tentang filsafat, barangkali tentu yang pertama filsafat manusia. Dan sebetulnya kalau dilihat dari struktur paper saya, ini kan juga berbicara tentang manusia itu sendiri ya. Bagaimana Ilaga Lego ini berfungsi untuk mengatur masyarakat, mengatur manusia, tentang filsafat manusia. Lalu yang kedua barangkali tentang filsafat politik, karena saya juga ada minat di bidang politik. Jadi waktu di seminari, itu karya tulis saya waktu itu tahun ketiga, judulnya adalah melihat, judul persisnya saya lupa, tapi intinya melihat tentang hubungan antara agama dan negara. Agama dan negara, dan itu kan permenungan yang sangat menarik. Bagaimana di Indonesia itu bukan dikomunikasi tapi berkolaborasi. Berkolaborasi, yang satu mendukung yang lain, tapi jangan sampai mengganggu kehidupan yang sangat privat. Kan kalau misalkan di Perancis sangat dipisah ya, agama, negara. Nah itu saya lihat bagaimana relasi tentang agama dan negara. Jadi tentang filsafat politik juga ada minat di sana. Itu. Pertanyaan terakhir. Ini kan yang mendengarkan kita nanti ketika ini diupload video ini, ataupun yang mengikuti Filofest ID nanti yang pada bulan November kalau saya nggak keliru, itu kan tidak semua berasal dari latar belakang kayak kita yang memang punya akses untuk studi filsafat nih. Kebanyakan dari mereka, teman-teman itu adalah kuliah di jurusan lain tapi kemudian meminati filsafat. Pertanyaannya, apa pesan kamu untuk teman-teman yang memang meminati filsafat tapi memang tidak bisa kuliah filsafat? Apa yang bisa mereka lakukan supaya pembelajaran bisa lebih mendalam mungkin, tapi yang lebih dari itu, apa yang bisa mereka lakukan supaya kajian-kajian yang mereka pelajari, gagasan-gagasan filosofis yang mereka pelajari bisa mereka hidupi? Apa pesan untuk mereka? Oke, barangkali untuk teman-teman yang punya minat di bidang filsafat tetapi tidak punya akses
langsung untuk mendalami filsafat karena barangkali kuliah kalian beda, kuliah kalian di tempat yang bukan filsafat atau yang langsung bekerja dan segala macam. Rasanya pemikiran-pemikiran filosofis kan pada akhirnya sangat tumbuh dengan sangat fleksibel begitu, dan pada akhirnya sampai ke ilmu-ilmu yang sangat konkret. Saya yakin pasti teman-teman yang sedang kuliah pernahlah mendengar beberapa tokoh-tokoh penting, misalkan yang belajar ekonomi, belajar tentang Adam Smith, atau yang belajar tentang politik, Trias Politica misalnya, belajar tentang Montesquieu atau siapa begitu. Saran dari saya, kalau misalkan teman-teman memang punya minat di bidang filsafat, jangan takut untuk mempelajari the origin oleh orang yang ingin kalian dalami. Jangan takut untuk mendalami, cari bukunya. Sekarang di Indonesia sudah banyak terjemahan-terjemahan dalam bahasa Indonesia, ada banyak buku pengantar, atau ada seri novel Dunia Sofi. Sekarang Romo Setio sedang mengerjakan buku-buku dalam bentuk komik, filsafat dalam bentuk komik. Sehingga jangan kalian buat belajar filsafat itu menjadi hal yang sangat kering atau membosankan. Buat aja dengan fun gitu. Buat aja dengan fun. Lalu ya itu fun thing, karena yang saya tahu di zaman klasik orang belajar filsafat, orang belajar kebijaksanaan karena mereka ingin menemukan kenikmatan dalam hidup gitu. Mereka bukan mencari apa yang susah, enggak. Mereka ingin mencari kenikmatan hidup, dan mungkin orang-orang yang sudah mapan, yang sudah punya pekerjaan mapan, lalu mereka ingin belajar hidup soal itu. Jadi jangan buat filsafat sebagai seolah-olah tumpukan buku yang banyak yang harus dibaca, tapi dilihat dari segi fun-nya. Dan memang betul, mempelajari filsafat barangkali bisa membuat stres. Saya sendiri stres belajar filsafat, tapi ketika saya masuk, saya pahami pikirannya, dan itu mempengaruhi cara saya memandang, menjadi hal yang sangat menarik gitu. Jadi lihat secara fun. Itu aja sih mungkin. Satu kelupaan pertanyaan satu. Kamu setuju nggak sih kalau filsafat mulai dipelajari dari SMA? Sorry, apa? Kamu setuju nggak kalau filsafat mulai dipelajari dari SMA? Setuju apa enggak? Kalau setuju aja enggak, kok enggak ya? Kenapa? Karena soal kebijaksanaan kan itu bisa dimulai dengan dari sejak kecil gitu. Tapi mungkin kita menyadarinya. Kita menyadarinya mungkin saat sedang dalam kesadaran sudah penuh gitu, dan barangkali memang SMA saat kesadaran kita sudah lebih penuh daripada masa kecil. Tapi soal belajar kebijaksanaan itu kan ditanamkan sejak keluarga, ditanamkan sejak sekolah masa kecil, tentang bagaimana orang-orang di sekitar kita mengajarkan tentang kebijaksanaan, bagaimana mengatur hidup. Orang Jawa misalkan sesimpel saya ngomong ke Mas Trio yang lebih tua, kalau dalam bahasa Jawa harus pakai bahasa kromo. Kecuali kalau kita sudah teman akrab atau kita anggota keluarga yang sudah ikrip gitulah, mungkin bisa dengan bahasa lain. Sesimpel itu. Pengajaran soal toto kromo dalam kebudayaan Jawa itu kan juga soal bagaimana sistem berpikir kita dibentuk gitu ya. Itu sih, ya. Mas Trio. Ya, TP. Saya pribadi terima kasih banyak. Saya meninggalkan bangku kuliah filsafat itu semenjak 2018. Dan ini kayak refreshing lagi berdiskusi dengan mahasiswa yang sedang aktif-aktifnya belajar filsafat. Karena kalau sudah ngajar itu kadang-kadang malah lupa. Seringkali penyakit dosen kalau sudah mulai ngajar itu kadang lupa baca. Karena sudah 6 tahun kuliah S1 S2 ini. Terima kasih banyak sharingmu. Saya kira ini bisa dinikmati oleh teman-teman semua yang akan mendengarkan ini. Kami nggak sabar nanti mendengar kamu presentasi pada saat Filofest nanti. Terima kasih banyak ya, TB ya. Oke, untuk Mas Trio dan teman-teman Filofest, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Suatu kehormatan saya bisa mendapatkan penghargaan juara 3. Saya tidak pernah menyangka tentunya, dan ya saya siap kalau misalkan memang teman-teman Filofest ingin mengajak saya untuk membagikan apa yang saya dapatkan tentang ini ya, pendalaman Surek Laga Liku. Terima kasih sekali lagi, suatu kehormatan diundang ke wawancara ini. Terima kasih, dan mengingatkan saya lagi di kuliah-kuliah awal yang cukup menyeramkan itu, dan fakta bahwa ternyata filsafat tidak semenyeramkan itu.
filsafat lebih menyenangkan daripada yang dilihat. Itu. Thank you.